Terlepas dari semua perbedaan yang ada, kita memiliki satu kesamaan. Benar, kita semua merasa hidup dan secara aktif merasakan masa kini, pada saat ini juga. Tapi inilah masalahnya, teman-teman. Perasaan saat ini sebenarnya sedikit tertunda. Dibutuhkan sekitar setengah detik bagi otak kita untuk menerjemahkan informasi ke kesadaran kita. Kalau dipikir-pikir, secara teknis masa depan sudah ditentukan, tapi kita tidak menyadarinya pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja, indera kita yang berbeda menangkap informasi dengan kecepatannya masing-masing, yang berarti otak kita harus menyeret beberapa informasi untuk memberikan kita perasaan langsung saat ini. Otak kita seperti sedang mencoba menjahit monster Frankenstein dari informasi sensorik secara langsung dan membuatnya terlihat cantik. Namun, disinilah segalanya menjadi unik. Para peneliti telah menemukan bahwa mereka dapat mengacaukan persepsi ini. Ketika penundaan standar tersebut dihilangkan, otak kita menjadi bingung dan memberikan kesan bahwa efeknya terjadi sebelum tindakan yang memicunya. Seperti kamu mendengar suara bel pintu, tapi sebelum kamu menekan tombolnya. Aneh kan? Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Itu karena pikiran sadar kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus menerjemahkan dunia di sekitar kita, memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua itu membutuhkan waktu, dan itu tidak bagus ketika kita menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Bayangkan, seekor binatang buas yang berbahaya melompat ke arahmu. Kalau kamu harus memikirkan cara bereaksi secara sadar, maka habislah sudah. Untungnya, otak kita memiliki peralatan tanggap darurat yang bekerja saat kita sedang membutuhkannya. Refleks kaget adalah respons tercepat yang dipicu oleh suara atau gerakan tiba-tiba. Dalam waktu 5 milidetik, banyak otot yang terpicu untuk bereaksi, dan kamu sudah bergerak sebelum kamu menyadarinya. Jika kita memiliki beberapa milidetik lagi, otak kita dapat bertindak dengan cara yang lebih menarik. Amigdala, tempat pemberhentian pertama otak kita untuk memproses emosi, membutuhkan waktu sekitar 12 milidetik untuk memproses ancaman. Tidak terlalu canggih, tapi dapat dengan mudah mendeteksi bahaya. Bahkan beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pengambilan keputusan secara sadar. Apapun yang kita lakukan dalam waktu kurang dari setengah detik, seperti memukul bola atau menangkap lirikan seseorang, dilakukan secara otomatis. Jadi, meskipun pikiran sadar kita sangat bagus untuk strategi jangka panjang, beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pikiran sadar. Namun, mari kita bahas pertanyaan yang sebenarnya. Pikiran bisa berbeda-beda, tentu saja. Kita semua tahu itu karena kita telah menjalaninya. Membuat pilihan karir atau pengasuhan anak yang sulit membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada memilih topping es krim. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya berapa kecepatan berpikir itu? Apakah kita membutuhkan Ferrari untuk mengimbangi kecepatan otak kita? Atau cukup dengan menggunakan sepeda? Nah, beberapa ilmuwan telah menjawab pertanyaan rumit ini dengan mengukur seberapa cepat kita menyadari informasi yang kita kumpulkan melalui indera kita. Ternyata, kita bisa mendeteksi rangsangan yang berlangsung selama 50 milidetik. Itu sekitar 1/20 detik kalau dihitung-hitung. Sekarang, kalau kita bicara soal penginderaan dan respons, kita ambil saja contoh pelari cepat yang bereaksi terhadap bunyi sebagai tolok ukur. Reaksinya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 150 milidetik. Namun, kecepatan jalur saraf kita bisa meredam pikiran kita yang cepat. Pada masa lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa butuh waktu 35 meter per detik untuk informasi bisa bergerak di dalam saraf. Namun, berkat penelitian modern, kita sekarang tahu bahwa informasi di beberapa saraf yang terisolasi dengan baik dapat bergerak hingga 120 meter per detik. Itu sebanding dengan mobil-mobil tercepat di dunia, seperti Aston Martin atau McLaren. Kalau seperti itu, kecepatan berpikir berarti cukup cepat. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berlatih seperti atlet olimpiade untuk mengimbangi kecepatan otakmu. Kamu mungkin pernah jeda sejenak untuk memikirkan berapa banyak pikiran yang kamu miliki dalam sehari. Pertanyaan itu juga dihitung sebagai pikiran loh. Spoiler, jumlahnya lebih banyak dari yang kamu kira. Dari saat kamu bangun hingga kamu tertidur, dan bahkan mungkin setelah itu.
Otakmu terus-menerus mengeluarkan pikiran. Beberapa pikiran ini mungkin sederhana, seperti aku harus mencuci baju atau aku harus menelepon ibu. Yang lainnya mungkin lebih kompleks, seperti apa arti hidup ini atau bagaimana cara kita mencintai. Percaya atau tidak, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata orang memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Jumlah itu sangat banyak. Penelitian ini menggunakan pemindaian otak untuk melacak kapan pikiran baru dimulai saat peserta sedang beristirahat atau menonton film. Tapi tidak semua pikiran diciptakan sama. Beberapa pikiran dapat membuat kita merasa bahagia dan bersemangat, sementara yang lain dapat membuat kita khawatir dan sedih. Bagi kebanyakan orang, pikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tahukah kamu bahwa kepribadianmu dapat memengaruhi jumlah pikiran yang kamu miliki? Orang yang sedikit lebih gelisah cenderung memiliki lebih banyak pikiran daripada mereka yang lebih tenang. Tapi jangan khawatir, memiliki otak yang berisik tidak secara otomatis berarti ada yang salah denganmu. Terkadang, otak kita bahkan dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau membuat kesal. Meskipun wajar untuk memiliki pikiran semacam ini sesekali, jika pikiran-pikiran ini sering muncul dan mengganggu rutinitas harianmu, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan profesional. Jadi, dari mana semua pikiran ini berasal? Sel-sel saraf otakmu atau neuron bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sel-sel lain dengan menghasilkan neurotransmitter. Hal ini memicu reaksi berantai pengeluaran neuron yang kemudian menciptakan pikiran. Namun, bagaimana jika kamu ingin mengubah pikiranmu? Itu mungkin saja. Teknik-teknik seperti mindfulness dan bekerja sama dengan spesialis terlatih dapat membantumu mengatasi pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan memberimu kondisi pikiran yang lebih rileks. Otak kita mirip dengan otot yang membantu kita bergerak. Kita dapat melatihnya untuk membuat hidup kita lebih baik sampai batas tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah pikiran, tapi bagaimana pikiran itu memengaruhimu dan apa yang muncul dari pikiran tersebut. Berbicara tentang hal-hal aneh yang bisa dilakukan otak, ada berita mengejutkan yang baru saja terjadi di komunitas ilmiah. Para peneliti telah menemukan beberapa gelombang otak yang aneh pada gurita. Ya, kamu nggak salah dengar. Keajaiban berlengan 8 ini memiliki jenis gelombang otak yang belum pernah kita temukan di dunia hewan. Sekarang, sebelum kamu membayangkan gurita kecil yang mengenakan topi mandi kecil dengan elektroda yang mencuat, aku ingin memberitahumu bagaimana penemuan ini terjadi. Para ilmuwan melakukan pembedahan untuk memasang elektroda ke otak gurita dan dapat melihat sekilas proses berpikirnya. Proyek luar biasa ini menangkap rekaman otak gurita yang dapat bergerak sesuka hati dan hasilnya sangat menakjubkan. Para peneliti menemukan bahwa beberapa pola gelombang otak mirip dengan pola gelombang otak yang ditemukan di pusat memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi konvergen mungkin berperan di sini. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Mungkin kamu penasaran, yakni ketika dua hewan yang berbeda akhirnya memiliki sifat yang sama, meskipun tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contoh lain yang mirip dengan evolusi konvergen adalah lumba-lumba dan kelelawar. Keduanya menggunakan suara untuk mengetahui di mana posisinya, tapi lingkungan kedua makhluk ini sangat berbeda. Gurita dianggap menarik oleh para ilmuwan dan non-ilmuwan. Dari ingatannya yang luar biasa hingga kemampuannya untuk menyamarkan diri, makhluk ini sungguh luar biasa. Hewan ini telah dikenal menggunakan benda-benda untuk memecahkan masalah, dan gurita bahkan bermimpi. Ya, kamu nggak salah. Riak warna yang bisa kita lihat di kulit gurita saat hewan itu tidur menunjukkan kepada kita bahwa gurita mungkin juga sedang bermimpi. Namun, gurita terkenal sulit untuk dipelajari. Hewan ini bisa menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan lengan-lengan panjangnya, yang berarti dia bisa dengan mudah menghilangkan benda pelacak apapun yang mungkin dipasang oleh para ilmuwan.